Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim dan juga jamaah Masjid Al-Falah Surabaya. Apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga di hari yang ke-28 Ramadan ini ya, mitra muslim dan juga jamaah Masjid Al-Falah senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Senang sekali saya Raga Satria di sore hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kajian online jelang berbuka Masjid Al-Falah Surabaya. Kerjasama Takmir Masjid Al-Falah Surabaya dengan Suara Muslim Radio Network. Acara ini dipersembahkan oleh Lembaga Pendidikan Al-Falah Jalan Citarum nomor 2325 Surabaya. Acara ini juga didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Dan mitra muslim dan juga jamaah Masjid Al-Falah Surabaya sore hari ini di hari Kamis selama bulan suci Ramadan dalam kajian online jelang berbuka. Seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita dalam hal tazkiyatun nafs. Dan di hari ini mitra muslim kita akan melanjutkan yakni meraih bahagia atau meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada 6 poin sebenarnya akan kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu ya, jamaah dan juga mitra muslim. Jadi kita kemarin masih sampai di poin yang kedua. Yang pertama adalah syukur, yang kedua sabar, di mana sabar dan juga syukur ini tidak bisa dipisahkan ya. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan lanjut ke poin berikutnya, yakni tentang doa. Bersama narasumber yang telah hadir juga saat ini di Masjid Al-Falah Surabaya, ada Ustadz Muhammad Soleh Drehem LC. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Jumpa lagi Ustadz. Dan ini terakhir Ustadz kita di Oh gitu. Al-Falah Masya untuk Allah. kajian online-nya. Insya Allah bisa jumpa kembali di lain kesempatan Ustadz ya. Amin insya Allah. Dan kita akan lanjutkan Ustadz setelah kemarin kita membahas panjang mengenai syukur, kemudian sabar juga kita sudah bahas. Dan juga ada beberapa pertanyaan dari jamaah Masjid Al-Falah dan juga mitra muslim. Saatnya di sore hari ini kita lanjut ke poin berikutnya Ustadz mengenai doa untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti apa Ustadz? Silahkan. Baik. Saya sapa semuanya para pemirsa kajian online Jamaah Masjid Al-Falah, mitra muslim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa zakatana wa infaqana wa salihah amalina birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini sengaja saya perpanjang doanya karena memang tema kita berbicara masalah doa. Dan doa ini bagi kita adalah silah. Kalau bahasa Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata, pedang ya, yang akan membentengi dirinya buat orang beriman. Jamaah sekalian, apa kaitannya doa dengan kebahagiaan hidup? Saya pikir sebagaimana saya sering menyampaikan,
Tidak ada di antara kita yang tidak ingin bahagia. Karena nanti ternyata bahagia itu tidak hanya murni karena kita diberi oleh Allah keleluasaan rezekinya. Banyak orang lapang rezekinya, tapi cukup banyak masalahnya. Kebahagiaan itu bukan ketinggian ilmunya. Betapa banyak orang celaka justru karena ilmunya sehingga dia tidak bahagia. Banyak orang merasa bahagia di saat dia mengejar posisi dan jabatan. Tapi justru dia celaka dengan posisi dan jabatannya. Jadi bahagia itu selain sebagaimana saya sampaikan di pertemuan yang lalu, harus kita cari ada konsekuensi-konsekuensi logisnya. Yang pertama adalah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sangat banyak nikmat karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mensyukurinya, ditambah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bersyukur pasti bahagia. Kenapa? Ada penambahan nikmat. Ya, dari apa yang ia syukuri itu. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini sudah panjang lebar saya bahas di 2 pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah kebalikan, karena kita hidup ini hanya ada 2 pilihan ya. Ada untung, ada rugi. Kalau untung ya bersyukur, kalau rugi ya kita sabar. Ada sehat, ada sakit. Kalau sehat, pandai-pandailah kita bersyukur biar kesehatannya itu abadi, permanen. Dan kalau sakit, pandai-pandailah kita menyerahkan semua ini, bersabar, menunjukkan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adanya pandemi COVID-19 seperti ini. Sabar, tidak ada jalan lain, solusi yang paling tepat. Sabar menghadapi tantangan kehidupan. Tantangan ini kalau sabar, kita bisa menghadapi tantangan itu. Akhirnya kalau berhasil menghadapi tantangan karena kesabaran kita, maka kebahagiaan akan kita rasakan. Kita ngurus anak kalau tidak sabar, apa yang terjadi? Masalah. Ya, marah-marah yang bisa kita munculkan kepada ibunya anak-anak, kepada istri, pada anak-anak, apa? Ada dampak dari mereka juga, refleks yang mungkin lebih parah lagi. Akhirnya tidak akan bahagia. Jadi kesabaran ini mutlak harus kita miliki. Bahkan nanti menghadapi musuh agama sekalipun, musuh agama loh ya. Ya, saya pernah menyampaikan dalam surat Al-Imran kemarin ayat 186 itu. Ya, dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, di saat memusuhi kita hanya sabar. Wa in tasbiru wa tattaqu. Ya, kalau kalian sabar dan bertakwa, itu pasti Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur. Azam, perkara yang kokoh. Kita siap menghadapi semua itu sehingga nanti kemenangan yang Allah berikan kepada kita, kalau sudah menang, kebahagiaan yang bakal kita raih. Ini juga sudah kita bahas. Nah, kita saat ini akan bahas poin yang ketiga. Untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat adalah ad-du'a, berdoa. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, ya, apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, kita masih butuh Allah. Kita juga dalam suasana berpuasa seperti ini perlu berdoa juga. Walaupun kita sudah dekat dengan Allah, ya, kita sudah akrab dengan Allah, puasa sudah kita bisa melaksanakannya, subhanallah, ya kan? Salat malam, kemudian kita sudah 28 malam sudah kita juga mengerjakannya. Infak sedekah sudah kita keluarkan. Kita harus sadar, kita bisa berbuat semua yang seperti itu atas karunia Allah. Minta kepada Allah, perlu berdoa. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang baik pun perlu kita doa. Buat sampean yang profesinya sudah berhasil, hati-hati, jangan bangga, jangan membusungkan dada, berdoa. Minta kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang sudah saya dapati sehingga saya mendapatkan amanah posisi seperti ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian membuat saya bahagia di dunia dan akhirat. Kan terlalu banyak orang-orang seperti itu justru celaka dengan posisi dan jabatannya. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Jadi dalam saat kita ini banyak mendapatkan karunia dari Allah, berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kurang apa para khulafaur rasyidin itu? Generasi pertama yang mengawal dakwah Rasulullah, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya,
Nabi yang sudah jelas surganya itu, maksum, tidak punya dosa, tapi berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Sulaiman dengan kekayaannya yang luar biasa seperti itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Coba lihat, doa supaya terus bisa menerus bersyukur kepada Allah dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dan sabar yang sudah kita bahas itu juga perlu di backup dengan doa kita. Karena kita manusia suka-suka lupa untuk bersyukur. Karena kita manusia, apalagi kita dalam menghadapi goncangan seperti ini, ujian-ujian seperti ini, suka-suka lupa untuk sabar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta kepada Allah kesabaran. Minta kepada Allah rasa syukur yang terus-menerus. Sulaiman mengatakan, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati ya Allah karuniakan kepadaku untuk terus-menerus bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, kemudian jangan lupa pula ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini nanti pembahasan kedua adalah masalah orang tua ya. Cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hidup itu, karena tidak ada orang tua, tidak ada kita masalahnya ya. Tapi tidak apa-apa sekalian masuk ya, biar kita lebih nyambung seperti itu ya. Orang tua ini yang kemudian kita bisa begini, saya juga bisa seperti ini ya karena orang tua saya, apapun posisi orang tua saya, insya Allah mudah-mudahan kedua orang tua saya dirahmati oleh Allah dan orang tua kita semua insya Allah. Amin. Makanya jangan lupa doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah Bapak, Ibu, kalau kita setiap hari tidak pernah lepas dengan doa begitu, masa tua kita akan didoakan oleh anak kita. Di saat kita meninggal dunia, anak cucu kita akan mendoakan kepada kita semua. Bahagialah kita ini. Doa, doa. Ini kekuatan doa seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Ramadan ini juga bulan doa. Ramadan ini bulan munajat. Bulan kita berkomunikasi dengan Allah. Karena memang ayat terakhir itu di halaman terakhir, ayat-ayat Ramadan kan begitu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Coba, inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya Allah. Subhanallah. Ini ayo ya akhi, mumpung Bapak Ibu, para pemirsa Jamaah Masjid Al-Falah, mitra muslim dimanapun berada, mumpung kita tinggal 2 hari lagi ya. Ayo, seakan-akan ini Ramadan terakhir, besok tahun depan kita nggak akan jumpa lagi. Ya, sekaligus kita juga berdoa mudah-mudahan 28 hari puasa yang sudah kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita manusia mungkin 28 hari berpuasa ada yang mengganggu puasa kita. Lirikan-lirikan mata kita yang nakal, mulut kita yang suka menggunjing orang, ini kita kan takut. Jangan-jangan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita optimis. Makanya ada bab doa diletakkan di posisi terakhir itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya kepadamu ya Muhammad hambaku tentang aku, katakan inni qarib. Aku ini dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah dekat dengan kita, apalagi di bulan Ramadan. Memang Allah di bulan Ramadan turun ke langit dunia dan tiap malam memproklamirkan dirinya kepada kita untuk menerima semua munajat-munajat dan doa-doa kita ini. Allahu akbar. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabahi, merespon doa yang diminta oleh hambaku itu. Kalau dia berdoa kepada Allah, tidak ada doa yang ditolak di bulan Ramadan. Makanya wajar ya Pak ya, saudara sekalian, kalau Nabi sampai agak sedikit mengancam kepada kita ini. Mengancam. Jarang-jarang Nabi memberikan ancaman kepada umatnya ini. Karena Nabi kita Nabiur Rahmah, Nabi penuh kasih sayang. Tapi terkait dengan Ramadan Anda tidak berdoa, kami keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, raghima anfu, wa raghima anfu. Celaka, celaka, dan celaka orang itu. Ngeri juga ini. Nabi jarang-jarang kemudian mengancam seperti itu, karena begitu dahsyatnya ini.
Salah satunya apa ditutup oleh Allah pada ayat Ramadan itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad hambaku tentang aku, katakan, maka sesungguhnya aku dekat. Allah dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i. Allah mengijabai doa orang yang berdoa itu. Kalau memang betul berdoa, idza da'ani, kata Allah, berdoa kepada aku. Tinggal kita falyastajibu li, optimis bahwa Allah akan mengijabai. Tata iman kita wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Pasti kita akan diberi arahan hidup yang jelas. Semua permintaan kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau satu ayat lah yang sering kita dengar ya. Ud'uni astajib lakum. Ya kan? Ud'uni astajib lakum. Subhanallah. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah engkau kepadaku, berdoalah engkau kepadaku. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Di sini Allah mengatakan astajib lakum. Tidak pakai summa, tidak pakai waw, tidak pakai fa di situ Allah. Summa astajib lakum atau wa astajib lakum atau fa astajib lakum, tidak pakai fa, tidak pakai wa, tidak pakai summa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, pasti aku mengijabai. Ya, permintaanmu itu, doa-doamu itu. Nah, Allah kemudian mengingatkan kepada kita, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong an ibadati, dari tidak mau berdoa kepadaku. Karena jangan diartikan ibadah-ibadah, Pak. Ini sesuai dengan apa dikatakan Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah gitu. Maka makna ibadah di sini adalah doa tadi, karena kaitannya dengan sebelumnya itu ud'uni astajib lakum. Kata-kata sombong di sini dikaitkan dengan orang yang tidak mau berdoa. Orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku akan kumasukkan ke neraka jahanam. Tidak akan bahagia orang itu. Biasanya orang kalau tidak berdoa sombong, Allah sangat murka. Ya, Allah sangat tidak suka kepada orang yang tidak berdoa. Minta, mau jutaan kali minta hal yang sama, Allah terus merespon, Pak. Senang Allah dengan celutukan kita. Ini bukti bahwa kita ini nyambung dengan Allah, bergantung dengan Allah. Karena kita makhluknya. Tapi banyak di antara kita lupa ini, Pak, untuk berkomunikasi dengan Allah. Lalu bagaimana bisa bahagia? Mentang-mentang sukses, pabriknya banyak, usahanya lancar, menjadi tokoh public figure, seakan-akan nggak butuh Allah. Hati-hati loh. Hati-hati. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu. Akhirnya menyombongkan dirinya. Fir'aun itu kurang apa, Pak? Ya kurang ajar yang jelas ya. Sombong, nggak karuan, sampai begitu kokohnya, sampai dikatakan Fir'aun itu semasa hidupnya tidak pernah sakit. Hatta flu tidak pernah flu. La sakit gigi, wala sakit mata, wala sakit. Itu Fir'aun. Merasa sampai dia ditokohkan betul, mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Tidak ada komunikasi dengan Allah. Dihinakan oleh Allah, Pak. Dihinakan di Lautan Merah itu. Saya pernah nyampe ke situ kemarin ya, beberapa bulan yang lalu. Di Mesir pun juga masih diadakan, diabadikan tuh apa namanya, jasadnya itu ditenggelamkan di Lautan Merah. Namrud kurang apa Namrud itu? Namrud ya, begitu gagahnya ya. Sakitnya pun lewat apa semut ya, Lalat atau lalat ya. Binatang kecil masuk ke hidungnya, Pak. Terus dia ganggu sarafnya itu, membentur-benturkan kepalanya sampai mati itu. Qarun, waduh. Ini contoh-contoh yang sudah cukup jelas bagi kita itu. Kekayaannya, katanya kunci gudangnya saja itu 7 kontainer. Ya, mungkin kalau sekarang kontainer ya. Kalau dulu 7 kereta. Gitu. Kuncinya saja itu. Tapi begitu dia sombong dengan kekayaannya, dihabisin oleh Allah SWT. Hati-hati, hati-hati. Ya, penguasa-penguasa yang zalim segala macam, yang memiliki, bisa mengendalikan urusan umat dan merasa dibutuhkan oleh umat sampai menyombongkan dirinya, kemudian tidak mau bergantung pada Allah. Seharusnya kita ini jemaah sekalian semakin cerdas, semakin pintar, semakin jadi orang yang ditokohkan secara keilmuan, semakin tawaduk kita, semakin memohon kepada Allah.
berharap mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat. Begitu pula di saat kita diberi oleh Allah kekayaan, sukses secara materi, minta pada jangan sampai kekayaan tidak bisa dibawa ke akhirat gitu. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ini dunia yang kita punya, berapa lama sih kita nikmati? Berapa lama kita nikmati? Paling sampai 70 tahun. Nanti masuk usia 70 tahun ke atas sudah nggak bisa lagi, nggak bisa menikmati kenikmatan dunia ini. Fata morgana. Hatta syahwatnya pun nggak bisa bergerak juga. Syahwat di bawah perutnya pun juga sudah nggak connect lagi. Makan diatur. Uang miliaran, triliunan, tapi tidak bisa dibawa ke akhirat. Ini yang kita takuti. Maka minta kepada Allah, mudah-mudahan berbagai macam karunia, harta yang sudah Allah berikan kepada saya ini, harta yang barokah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi itu, pada siapa ya? Pada sahabat Abdullah Amr bin As, kalau tidak keliru itu ya. Idza ra'aitumur nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah faqulu. Coba itu doanya. Ini doa saya tiap hari yang tidak pernah saya lepas itu. Mudah-mudahan saya tidak tergiur dengan urusan dunia ini. Ya. Apa kata Nabi? Katakan ketika engkau melihat nanti orang semua fokusnya dunia, dunia dan dunia. Sampai tukaran karena masalah dunia, gesek-gesekan karena masalah dunia. Saling memasukkan penjara karena masalah dunia. Bunuh-membunuh karena masalah dunia. Hummuhum butunuhum, sudah himmah mereka urusan perut mereka. Lupa pada urusan akhirat. Dan mereka tidak bergantung lagi dengan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan berdoa. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, berikan kepada kami istiqamah dalam semua urusan yang Kau perintahkan kepada kami. Wal azimata 'ala rusydi. Kami punya azimah yang kuat, tekad yang kuat untuk mengejar hidayah petunjuk-Mu. Wa nas'aluka syukra ni'matik. Aku memohon kepadamu atas mensyukuri atas berbagai macam nikmat yang telah Kau berikan kepadamu. Wa husni ibadik, aku juga memohon menjadi hamba-Mu yang baik. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam. Wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Minta pada Allah, Pak. Ya. Sesuatu yang tidak kami ketahui, berbagai macam bentuk syirik yang tidak kami ketahui, hal-hal yang tidak kami ketahui, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikannya semua itu. Itu Nabi begitu. Ketika orang melihat sibuk dengan dunia, lupa bergantung pada Allah, kita yang bergantung kepada Allah, berdoa. Apalagi memang kita ini tidak dikasih dunia. Ya. Banyak yang di PHK. Hati-hati loh Bapak. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke dunia sudah dikapling rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Manusia ini begitu lahir ke dunia, sudah ada kaplingan rezekinya dari Allah. Ajalnya juga terbatas, takaran rezekinya juga sudah terbatas. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada orang di dunia ini menghalalkan segala cara, berarti dia tidak mensyukuri Allah dan tidak sabar menghadapi fitnah dunia itu. Ya. Itu berarti dia tidak yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah sekalian. Makanya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan dunia yang Allah berikan kepada kita ini bisa bermanfaat buat diri saya, buat keluarga saya, buat agama saya, dan bisa saya bawa semuanya ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilmu juga begitu, minta sama Allah dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kata Nabi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha. Hati yang tidak bisa khusyuk bermunajat kepadamu. Allahu akbar. Minta kepada Allah. Wa nafsin la tashba. Nafsu yang tidak puas-puas dalam hidup ini. Minta berlindung pada doa, Pak, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika kita terbiasa begitu bergantung sama Allah, Allah juga mengawal kita. Karena Allah mengatakan, astajib lakum. Berarti kalau kita direspon oleh Allah, kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan doa. Doa itu akan membahagiakan kita. Cuma pertanyaannya mungkin sekarang, doa yang bagaimana yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, munajat yang bagaimana yang akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu doa, saya katakan semua doa diijabahi, cuma ada syaratnya Pak, Ibu, para pemirsa.
para pendengar suara muslim dimanapun berada, ada syaratnya. Tidak kun fayakun lepas begitu saja. Doa itu ada konsekuensi-konsekuensinya juga supaya lebih pas Pak komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya. Al-ikhlas lillahi wahdah. Ikhlas, dia berdoa betul-betul tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pamrih. Doa betul-betul dia tumpahkan isi hatinya. Tunjukkan kekerdilannya bahwa kita butuh Allah. Ya, butuh Allah. Ya, jangan sampai berdoa karena dilihat oleh orang khusyuk kita. Kalau nggak dilihat orang santai doa kita. Lah, serius, tunjukkan keseriusan kita. Ketulusan kita bahwa kita sedang bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah sih kalau orang berdoa pasti ikhlas, tapi kadang-kadang sekarang kan banyak orang berdoa ketika di shoot macam sekarang ini. Khusyuknya luar biasa, terus nangis di kamera kemudian semakin jadi nangisnya itu main-main dengan Allah. Allah tahu bagaimana isi hati kita itu. Tata hati ketika berdoa itu. Memang kita butuh Allah. Terlalu banyak nista, dosa, ya, kekotoran hati yang melekat pada diri kita ini. Akui semua itu tunjukkan kekerdilan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, syarat doa itu akan tembus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Imtithalu awamirillah. Bi fi'li ta'at, ya, laksanakan semua perintah Allah. Alhamdulillah ya, makanya Ramadan ini doa kita tembus karena kita semua respon pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Suruh puasa ya puasa, ya kan? Suruh salat malam ya kita salat malam tarawih. Salatnya tepat waktu, Qur'annya dibaca, wajar doanya cepat nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang repot Pak, kita ini enggak ada ruhnya itu Ramadan itu. Puasa jadi beban, Quran enggak dibaca. Ya gimana? Hatta dalam suasana Ramadan enggak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, doa itu harus kita imbangi. Jangan harap doa kita akan dikabulkan oleh Allah kalau kemudian salatnya ya mohon maaf, duhurnya 2:30. Asarnya dekat maghrib, subuhnya kadang nggak dilaksanakan. Ya salat tapi jam 7 gitu. Qadaan terus. Ini musibah ini. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon tapi kewajiban-kewajiban perintah-perintah Allah tak kita laksanakan. Ibarat seorang karyawan, Pak. Ya. Mau minta sesuatu pada majikannya tapi pekerjaannya nggak karuan gitu. Tugas-tugasnya nggak dilaksanakan. Kewajiban-kewajibannya nggak diperhatikan. Gimana mau dinaikkan gajinya? Bagaimana mau ngasih THR dengan benar? Kira-kira logikanya begitu. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan yang terbaik kepada Allah. Semua perintahnya kita laksanakan. Termasuk juga wajtinabu nawahihi. Menjauhi semua larangan-larangannya. Ya. Tidak ada kamusnya orang akan bisa diterima doanya oleh Allah kalau kemudian dia masih pelaku zina dan dia tidak istighfar dengan perbuatannya. Bagaimana doanya bisa tembus ke arus Allah sementara dia menikmati makan uang riba, suka menipu orang, ganyang orang gitu. Ya, perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan. Hatta mengatakan ya Allah, tidak bisa jemaah sekalian. Karena dia menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tapi narkoba gitu. Tinggalkan semua itu. Akui semua kesalahan kita dan imbangi dengan laksanakan perintah-perintah Allah. Yakin doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, ini yang ketiga yang nada-nada agak ngeri ya. Saya paling takut di bab yang satu ini. Ini penghambat utama tidak diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tajannubul haram. Ya, tajannubul haram ya fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi. Jauhi sesuatu yang haram. Ya. Jangan sampai kita mendekati sesuatu yang berbau haram. Ya, baik dalam urusan makanan, urusan minuman dan baju yang nempel di tubuh kita ini. Ini penghambat doa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban
wahai seluruh manusia, ini batasan minimal Pak dalam urusan makan minum. Batasan minimal dalam urusan makan dan minum. Jadi seorang muslim itu apa yang dia makan dan minum ukurannya dua itu. Minimalisnya dua itu, minimalnya dua yang menjadi perhatian. Halalan thayyiban, halal dan baik. Ya Allah. Ini problem kita saat ini. Banyak orang sekarang menghalalkan segala cara. Alah Ustaz, jangankan yang halal, yang haram saja sekarang susah kita cari. Ini pemikiran-pemikiran orang yang sudah tidak punya akidah. Sudah tidak punya iman. Lupa bahwa kita sudah ditakar rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Subhanallah. Apa kata Allah? Wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal tapi baik. Ini tidak bisa dipisahkan dua-duanya ya. Baik dan halal. Halal dan baik. Ya. Karena begini nanti jemaah sekalian, ada makanan-makanan baik, makanan baik tapi tidak halal. Baik tidak halal barangnya, kontennya, kandungannya, atau tidak halal cara mendapatkannya. Fulusnya maksudnya apa? Hasil usaha kita nggak jelas, dibelikan makanan jadi haram juga itu. Makanannya baik, bergizi, sate. Ya apa sate gulai? Siapa yang mengatakan sate gulai haram, Pak? Halal, tapi duitnya, fulusnya haram. Entek, Pak. Doa sambian hatta sujud nangis tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalan. Halal barangnya. Jadi setiap sambian makan tanyakan dulu ini barangnya halal enggak itu? Halal. Kemudian yang kedua nanya, ini duit yang saya beli ini cara mendapatkannya halal atau tidak gitu. Kalau terjawab dua-duanya, ini namanya halalan sudah itu. Nah yang kedua, thayyiban. Thayyiban. Apa thayyiban ini? Baik ya. Baik. Karena begini para pemirsa, jamaah Masjid Al-Falah dan mitra muslim dimanapun berada, kaum muslimin dimanapun berada. Karena boleh saja nanti ada makanan-makanan, apa namanya, halal Pak, halal. Tapi tidak thayyib, tidak baik gitu. Ya ini relatif ya, tergantung kepada masing-masing individu, masing-masing kita. Ya, baik bagi saya, belum tentu baik bagi sampean. Baik buat sampean, belum tentu baik bagi saya gitu. Nah, makanya seorang muslim setiap makan harus cerdas, karena tidak semua harus dia makan. Sudah jelas halalnya, fulusnya halal, barangnya halal, tinggal kita tanya, ini baik nggak bagi saya? Oh baiknya bagi saya hanya 1 sendok saja. Ya sudah 1 sendok, jangan lebih. Sebab kalau lebih, 2 sendok, 3 sendok, sakit. Ketika sakit, masuk kita pada jebakan setan. Makanya ayat berikutnya apa itu? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan masuk lewat makanan memang Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Jadi halalan thayyiban. Apa? Buah ini Pak yang suka disukai oleh orang kita nih, buah duren ya, duren. Kebetulan saya nggak suka duren ya. Tapi rata-rata kita semua suka duren. Buat Mas Angga ini, Masya Allah, ini halalan thayyiban, apalagi yang ngasih saya gitu. Masya Allah. Ya, yang ngasih sampean gitu. Jelas rezekinya halal, durennya halal, dikasih halal. Halalan thayyiban, mau 2 biji, 3 biji, halalan thayyiban. Tapi bagi saya, thayyibnya itu Pak, mungkin secuil saja gitu. So kalau saya ngambil satu iris, miring saya nanti Pak. Kolesterol naik, asam urat naik gitu. Ketika kolesterol naik, asam urat naik, saya tidak bisa ke pengajian seperti ini. Kata setan, yang penting tidak ngaji. Saya tidak bisa ke masjid. Kata setan, yang penting tidak ke masjid. Lewat jebakan thayyiban ini Pak. Ya, hati-hati. Dua-duanya jebakan setan. Saya tidak akan bicara thayyibannya ya. Saya bicara sekarang ini masalah haram. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya sering menyampaikan bab ini gitu. Ini bangsa juga mungkin diuji oleh Allah berkepanjangan begini karena kita tidak hati-hati di bab yang satu ini. Bab ketidakhatian dalam urusan mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang kerja di mana saja sudah ikutin SOP-nya itu. Jangan korupsi waktu. Apalagi kemudian ngambil uang kantor. Mengkorupsi uang kantor, uang negara dan lain sebagainya gitu. Atau ngambil haknya orang. Lupa bahwa itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Uangnya sih halal, tapi cara ngambilnya jadi haram itu jamaah sekalian.
Hati-hati Pak, sampai kalau udah kayak gitu, Allahu Akbar. Jangankan doa ya, salatnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean haji, sampean umrah dengan hasil seperti itu, apa kata Allah? La labbaika wala sa'daik. Ketika mengucapkan labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, tapi sangunya sangu-sangu haram, hasil korupsi, hasil ngemplang, hasil begini, naudzubillah. Kata Allah, aku tidak akan sambut panggilanmu, tidak ada kebahagiaan buat kamu. La labbaika wala sa'daik. Sampai betul-betul sangu yang kita bawa, sangu yang halal yang betul. Termasuk juga doa-doa kita ya akhi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'atha aghbara wa rafa'a yadayhi ila as-sama'i faqala ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa ma'kaluhu min haram wa mashrabuhu min haram wa malbasuhu min haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Habis. Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang orang yang bepergian sangat jauh. Padahal orang safar itu doanya makbul katanya Pak. Safar haji, safar umrah, safar silaturahim, safar bisnis. Niatkan karena Allah, itu selama perjalanan diterima doa kita itu. Sampai bekalnya habis, dia minta sama Allah, ya Allah gitu. Ya Rabbi. Kata Nabi, aduh, sementara makanannya haram. Minumannya haram. Baju yang nempel juga baju yang haram. Kebiasaan hidupnya juga dengan sesuatu yang bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sih kalau bicara haram ini Pak, dampaknya bukan hanya masalah doa ya. Sampai terhadap pendidikan anak juga begitu. Sekarang ini banyak anak tidak bisa diatur, melawan sama orang tua, boleh jadi Pak karena rezeki yang kita kasih, rezeki yang haram. Akhirnya nggak ada kebahagiaan kita punya anak ini Pak. Ayo. Ini mumpung Ramadan ya, mumpung Ramadan. Keluarkan zakatnya Pak, biar bersih. Barangkali pekerjaan kita ini sudah bertahun-tahun, ya. Keluarkan, kalau perlu lebihkan, niatkan tawassul pada Allah, mudah-mudahan kotoran-kotoran dari rezeki yang saya dapatkan ini, yang syubhat-syubhat dan haram, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang zakat itu untuk membersihkan itu semua. Zakat untuk membersihkan harta yang kotor. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bisa mensucikan dan membersihkan jiwa dan harta kita. Zakat itu jamaah sekalian. Ayo berinfak, bersedekah. Dan jangan diulangi lagi tentunya ya. Nah, nanti sudah berkeluar zakat, korupsi lagi. Wah, ini main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo hati-hati jamaah sekalian ya. Jauhi, kalau pingin doa kita tembus ke arah Allah, kita pingin bahagia, hati-hati mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman, pekerjaan kita semua, baju yang kita pakai harus jelas halal. Saya tidak akan pakai yang kecuali yang halal-halal. Kita semua ya hati-hati yang ada di sini ya, yang bersama saya sekarang ini hati, ini apalagi ini lembaga dakwah kayak gini ya, masjid ya, radio, pas segala macam apa namanya ya DSF, lagi ya DSF ya, juga mengelola dananya umat. Hati-hati, umat menyerahkan dana kepada sampean. Tidak apa-apa, saya juga menyampaikan ini. Pengelolanya juga begitu. Hati-hati, ini uangnya umat ini. Salah, kena semua. Kita tidak nikmat nanti ini Pak. Orang kalau sudah terbiasa kayak gitu, ada gesekan nanti. Sampai lihat, hampir semua institusi ketika banyak gesekannya, pasti pelaku-pelaku di institusi itu ada yang menghalalkan segala cara. Ada ketidaktulusan di situ. Nyerempet sesuatu yang syubhat dan haram. Sehingga rapat-rapatnya pun tidak kondusif itu. Saling menyalahkan sana, saling menyalahkan sini. Kenapa? Mempertahankan gengsi dirinya itu. Lupa bahwa kita sudah punya takaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf saya biar semua kena ketika saya berbicara. Termasuk saya berbicara secara pribadi nih Pak. Dulu saya paling takut Pak megang. Saya dikasih amanah oleh orang zakat Pak. Ya Allah macam-macam ini. Ya, bisa enggak saya menjalankan ini amanah ini? Tepat sasaran enggak ini? Akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Pak. Ratusan juta uang yang saya pegang Ramadan, tapi tuntas semua alhamdulillah. Tapi takut nanti dihisap oleh tepat sasaran enggak? Jangan sampai double dikasih lagi. Atau ngasihnya juga pilih-pilih kasih gitu. Ini kasih, hati-hati nih. Ini semua ada hisapnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk kita berbicara masalah doa. Akhirnya munajat kita kepada Allah enggak tembus. Terhalang.
Ada hambatan. Kenapa? Karena nggak jelas sumber rezeki kita ini. Tajannubul haram. Jauhi sesuatu yang haram. Mudah-mudahan nih bangsa kita juga Pak tuntas masalahnya. Kita doakan di bulan Ramadan, mudah-mudahan diberi kesadaran pengelola-pengelola bangsa ini, tidak ada korupsi di situ. Ini dananya umat, yang di dunia perpajakan segala macam, hati-hati gitu. Hidup satu kali. Paling kita nikmati sampai umur 60-70 tahun. Setelah itu kita mati. Setelah mati kita akan dihisap oleh Allah. Jangankan jutaan, miliar, 1 rupiah akan dihisap oleh Allah SWT. Ya. Ini kita bicara al-halal wal-haram. Kaitannya dengan diterima dan tidaknya doa kita. Kalau sudah jelas begitu Pak, sampean berdoa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua munajat kita itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Baik, tentu yang terakhir adalah takdim al-amal saleh. Yang keempat ya, yang keempat. Kalau syarat doa itu ya kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa sebelum berdoa Bapak Ibu imbangi dengan amal saleh. Baca Quran dulu, ya. Atau salat sunnah dulu. Subhanallah. Apalagi? Atau juga berinfak, bersedekah, bertawassul dengan amal saleh lah, biar nanti doa kita lebih cepat ijabahnya itu. Ya. Bersilaturahim. Ya. Kalau tidak ada juga Pak, mendoakan orang lain dulu sebelum mendoakan pribadi gitu. Karena toh nanti doa kita juga diamini oleh malaikat kepada kita kalau memang nggak ada yang diinfakkan gitu. Amal saleh, buktikan takdim al-amal saleh gitu. Bisa salat sunnah mutlak dulu, ya, tahajud, baru kita berdoa. Silakanlah. Apapun, baik itu amal saleh hablum minallah atau amal saleh hablun minan nas. Dua-duanya itu sangat dianjurkan oleh agama kita seperti itu. Sebenarnya ada lagi terakhir ya. Namanya at-taharah ya, at-taharah. Suci hati dan suci tempat ya. Ya susah Pak. Usahakan kalau berdoa itu, kalau bisa kan kita menghadap Allah ya, pakai baju yang bagus, dalam suasana berwudu, itu lebih cepat ya koneknya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat ya, di tengah lapangan segala macam ya silakan. Tapi dalam kita serius mau berdoa, kalau perlu kita mandi besar. Saya kayak kemarin kayak malam 27 Pak, saya mandi besar, pokoknya malam-malam ganjil ya, saya mandi besar. Ya, mandi semua. Kemudian pakai baju yang terbaru karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingin berkomunikasi, sujudnya lama, rukuknya lama, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Masa sih selama 1 bulan kita minta nggak akan didengar oleh Allah? Nggak akan dikasih di dunia, di akhirat oleh Allah disimpan itu. Di akhirat nggak dikasih, insya Allah Pak, kita ke depan musibah-musibah tidak akan menimpa kepada kita karena kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah berdoa kalau kita ingin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah berdoa pas Lailatul Qadar itu apakah pasti dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam, pasti. Ya, selama syarat-syarat yang saya sampaikan tadi itu terpenuhi. Ya. Dia mengakui semua kesalahannya, dia bertobat atas dosa masa lalunya, ya. Kemudian dia merespon semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tulus ketika dia berdoa, dan hati-hati yang saya katakan tadi itu, jauhi sesuatu yang haram dan syubhat dalam kehidupannya. Pasti orang, apalagi tiap malam ya, selama malam-malam 21 sampai malam besok ini sampai malam 30 Ramadan, tiap malam kita bangun, apakah bangunnya jam 12 atau jam 1 sampai kita subuh seperti itu, beramal saleh, yakin kita dipertemukan dengan malam Al-Qadar dan doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala selama sekali lagi syarat-syarat itu semua terpenuhi ya dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ustaz, ketika kita berdoa jelek untuk orang lain, ini apakah kembali ke kita juga dan bagaimana hukum doa jelek untuk orang lain? Iya kan kata Nabi ketika kita mendoakan saudaranya ada 2 malaikat yang akan mengamini gitu. Amin walaka bimisl. Amin kata malaikat, engkau juga mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau kita mendoakan jelek itu lari pada kita juga gitu. Nauzubillah. Makanya lebih baik kita berdoa yang apa? Yang baik. Hatta orang itu menzalimi kita. Orang itu menzalimi kita. Jangan kita balas dengan kezaliman, dengan doa kezaliman. Jangan. Ya, kecuali kondisi terpaksa betul ya. Sudah nggak ada jalan lain ya sila. Ya mudah-mudahan tidak terjadi bagi kita ya.
Makanya Nabi mengatakan ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallah hijab, karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah, itu ada hijab lagi, tidak ada lagi, kata Nabi SAW. Tapi buat kita yang dizalimi oleh orang, berdoalah dengan doa yang baik. Kalau kita balas dengan kezaliman pula, akhirnya kita nggak ada bedanya juga gitu. Kita doakan orang yang menzalimi kita, ya Allah, lapangkan dadanya orang ini, rahmati orang ini, ya, beri hidayah pada orang ini, sehingga nanti apa dampaknya? Orangnya tidak akan menzalimi kita lagi kan? Bahagia kita ini. Umpamanya kita ini Pak diganyang, utang kita nggak dibayar, ya, padahal tahu setiap kita datang ke sana justru kita yang dimarahi gitu. Doakan pada Allah, ya Allah lancarkan rezekinya, ya, buka hatinya, sehingga nanti dia bisa apa? Bisa membayar kepada kita gitu. Tapi kalau kita doa hancurkan, sudah hancur, tapi utangnya nggak dibayar pula pada kita, dia celaka, kita juga nggak dapat apa-apa gitu. Doa yang terbaik dalam kehidupan kita ini ya. Jangan, saya khawatir ketika sampai berdoa dengan doa tidak baik, diamini oleh malaikat, walaka bimithlin, kau juga mendapatkan hal yang sama, larinya kepada kita juga. Ini lebih parah lagi nanti seperti itu. Nah, Ustadz, mohon petunjuknya tentang waktu-waktu mustajabah, baik itu di luar dan juga di dalam Ramadan. Oke. Yang pertama, tentu kata Nabi SAW, la tashuddu rihal illa thalathati masajid. Ayo kalian jangan bepergian mengeluarkan uang yang banyak, waktu yang luang terbuang percuma kecuali pada 3 tempat. Yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Ayo manfaatkan 3 masjid ini untuk kita munajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya 3-tiganya nasykurullah wa nahmadu, saya bisa mengunjungi 3 masjid ini gitu. Berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi di saat juga syarat-syarat doa terpenuhi ya, sebagaimana saya sampaikan tadi seperti itu. Kemudian rumah Allah secara keseluruhan. Jadi begini jemaah sekalian, ada tempat-tempat mustajabah. Tempat-tempat mustajabah itu tadi saya katakan tadi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, ya, dan Masjid Al-Aqsa, dan masjid secara umum. Al-Falah, Masjid Mujahidin, Masjid Kemayoran, Masjid Al-Akbar, masjid apa saja, rumahnya Allah. Sampai ketika ada masalah, jangan lari kemana-mana, lari ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rumahnya Allah. Di situ kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala gitu. Di tempat ya. Walaupun nanti juga ada tempat-tempat tapi di momen-momen tertentu. Ya, kayak Arafah. Itu tempat juga kan? Di Mina tempat juga. Ya, di Musdalifah tempat. Itu adalah tempat-tempat tapi setahun sekali atau mungkin seumur hidup sekali bagi kita yang hanya bisa melaksanakan ibadah haji seperti itu. Tapi juga jemaah sekalian, ada juga al-awqat al-mustajabah, ada waktu-waktu yang mustajabah juga. Jadi ada tempat-tempat yang mustajabah, ada tempat-tempat yang sangat spesial, ada pula waktu-waktu yang mustajabah. Kapan itu? Sekarang ini, bulan ini, Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu-waktu 24 jam, semua doa-doa kita akan diterima oleh Allah SWT. Dan lebih khusus lagi, mengkerucut lagi, Allah lebih serius memperhatikan ketika sampai sedang berbuka puasa, dan ketika kita sedang sahur. Habis sahur itu berdoa. Dan dua-duanya ujian ini. Biasanya kalau berbuka puasa, saking semangatnya mau makan, lupa berdoa. Dan kalau sahur ngantuk. Ini ujian buat kita. Ya, khususnya antara sahur sampai adzan subuh. Manfaatkan kita istighfar dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu-waktu mustajabah. Oke? Kapan lagi waktu mustajabah itu? Hari Jumat. Hari Jumat ya, hari Jumat. Jumat itu sepanjang Jumat dari mulai Kamis malam maghrib sampai Jumat menjelang maghrib, itu doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ya. Kapan lagi waktu ini? Waktu-waktu mustajabah di saat kita dalam kondisi turun hujan. Momentum turun hujan. Tapi sekarang hujan sudah mulai berkurang ya. Nah, coba sampean Bapak, Ibu di saat turun hujan langsung minta sama Allah. Minimal Allahumma shayban nafi'ah. Ucapkan itu, setelah itu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya rahmat turun, malaikat juga menyaksikan celetukan dan munajat kita itu. Ada tempat mustajabah, ada waktu mustajabah, ada lagi momentum-momentum mustajabah. Kondisi-kondisi tertentu.
Kapan itu? Di saat sujud. Saat sujud. Sujud apa saja? Sujud tilawah, sujud syukur, sujud apa saja? Minta sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika berjumpa dengan musuh dalam kondisi perang. Kayak saudara kita di Palestina, saya selalu minta pada doa pada mereka itu. Doakan kami. Karena mereka sedang jihad fisabilillah dengan orang-orang Yahudi di situ. Itu doanya mustajabah gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, nah ini kita sekarang berada di bulan Ramadan, manfaatkan berdoa. Kapan saja berdoa. Kapan ingat doa, kapan lihat doa. Ya, mobil khusus ketika sedang berbuka puasa dan sedang sahur seperti itu insyaallah. Mudah-mudahan ya Allah menerima amal soleh kita semua. Ditutup doa Ustaz ya. Ini juga pertemuan saya terakhir di momentum Ramadan di kajian by Zoom online di Jamaah Masjid Al-Falah Surabaya yang bekerja sama dengan Suara Muslim dan teman-teman di DSF segala macam semuanya. Mudah-mudahan juhud ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan amal soleh kita, kru yang ada di sini semuanya ini ya. Allah memberikan pahala yang banyak buat antum semua. Amin, ya, para pemirsa dimanapun berada, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal soleh kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, puasanya, salat malamnya, ya, bacaan Qur'annya, zikirnya, munajat-munajatnya, infak, sedekah dan zakatnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Kita keluar dari bulan Ramadan, nol. Dosa kita akan bersih ibarat bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau mukadimah doa ini dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa salihah a'malina wa zakatana wa infaqana wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.